Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini adalah hari pertama kalian melakukan PKKMP. Saya mengucapkan selamat bergabung di Kampus Jumpa Gembira Stikes Kepanjen. Hari ini saya Kori Fanani akan menyampaikan satu materi tentang pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi karakter. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini oleh seseorang dan digunakan sebagai landasan bagaimana dia cara memandang sesuatu, berpikir, bersikap, dan bertindak. Lalu, kenapa pendidikan karakter itu penting? Pendidikan karakter memang dilakukan dari pendidikan yang paling rendah, yaitu mulai dari prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas sampai tahapan kuliah. Kenapa ini menjadi penting? Karena semakin bertambahnya kemodernitas kita membuat kita kaum muda itu menipis rasa kemanusiaannya, sehingga dengan menipisnya rasa kemanusiaan ini berdampak pada sikap kita yang cenderung acuh, tidak peduli terhadap orang lain, dan kurangnya sikap santun terhadap orang yang mungkin lebih tua. Kenapa? Ini akan menjadi sangat berbahaya karena dengan kita mempunyai sifat acuh dan tidak peduli sama orang lain, kita cenderung menjadi orang-orang yang egois. Padahal kita nantinya adalah menjadi seorang perawat. Perawat itu harus punya sikap apa? Perawat harus memiliki sikap caring, yaitu peduli sama orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika kalian tidak memiliki perilaku caring atau karakter caring terhadap orang lain, maka mana mungkin kalian bisa menjadi perawat profesional. Oke. Ada salah satu tokoh bernama Martin Luther mengatakan bahwa intelligence plus karakter, that is the goal of true education. Jadi sebenarnya intelijensi dan karakter itu adalah tujuan akhir dari sebuah pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan pendidikan karakter sebenarnya mempersiapkan seseorang atau individu menjadi pribadi yang baik secara moral, tangguh dalam menghadapi tantangan, mampu mengolah emosi dengan tepat sehingga mencapai prestasi yang optimal. Lalu kapan pendidikan karakter itu terbentuk? Yang pertama adalah dari skup yang paling kecil, yaitu di lingkungan keluarga. Akhirnya pada masa kalian masuk usia sekolah, maka terbentuklah pendidikan karakter melalui lingkungan sekolah. Saat kalian di lingkungan masyarakat akan bertambah lagi dipengaruhi oleh karakter-karakter, tuntutan-tuntutan dalam masyarakat yang lebih luas. Oke, saya lanjut ke proses pembentukan karakter. Proses terbentuknya karakter awalnya dari sebuah pengenalan. Dari mana pengenalan ini terjadi? Pengenalan terjadi saat kalian ada di skup yang paling kecil, yaitu di lingkungan keluarga. Mungkin orang tua kalian akan memberikan, nak, ini gak boleh dilakukan ya, ini boleh dilakukan, ini tidak baik dan itu tidak baik. Orang tua habis mengenalkan, dia memberikan sebuah pemahaman alasan kenapa hal ini dikatakan tidak baik dan hal ini dikatakan baik. Lama-lama kalian dituntut untuk menerapkan pemahaman tersebut menjadi sebuah perilaku dan menjadi sebuah kebiasaan karena terus diulang dan diulang lagi. Berulang-ulang ini menjadi sebuah pembudayaan dan akhirnya terbentuk menjadi sebuah karakter, di mana karakter seseorang yang satu dengan karakter seseorang yang lain akan menjadi berbeda. Hal ini karena latar belakang yang berbeda. Oke, ada 9 pilar yang harus kita miliki. Apakah saja itu? Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya.
Kedua, mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Jujur, amanah, dan berkata bijak. Hormat, santun, dan pendengar yang baik. Kelima, dermawan, suka menolong dan kerjasama. Keenam, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. 7, pemimpin yang baik dan adil. 8, baik dan rendah hati. 9, toleransi, cinta damai, dan bersatu. Ini karakter yang harus dibentuk dalam diri kita. Lalu tambahannya apa terhadap kondisi fisik kita? Yaitu ada keempat. Keempat apa? Kebersihan, kerapian, kesehatan, dan keamanan. Jadi sangat kompleks sekali dari karakter ini, yaitu mulai dari psikologis kita dan di fisik kita atau di tubuh kita. Lalu dari 9 pilar ini kalian sudah mencapai berapa pilar? Ada 3, 4, 5, ataukah sudah semua pilar kalian miliki? Jika ada pertanyaan, apakah ada kata terlambat, Bu? Kalau ternyata saya yang sudah besar ini tidak memiliki 9 pilar tersebut, saya berani menjawab bahwa bisa merubahnya. Dengan cara apa? Yaitu dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama dengan cara kenali diri sendiri. Dengan kita mengenali siapa diri kita sendiri, kita paham betul saya itu orang tipe seperti apa, saya punya kepribadian apa, saya suka apa, saya tidak suka apa, saya itu orangnya keras ataupun yang lain. Jika kalian kenal, maka kalian tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, yaitu membiasakan diri dari hal-hal yang kecil. Misalkan, ucapkan terima kasih saat kalian telah menerima sebuah bantuan. Atau jika kalian bertemu orang yang kalian kenal, kalian menyapa. Atau kalian dalam kondisi yang memang kalian butuh bantuan, maka kalian membiasakan untuk bolehkah saya minta tolong? Lah, ini hal-hal kecil ini yang akan membuat kalian itu menjadi membentuk sebuah karakter baru, yaitu yang peduli dan menghargai orang lain. Selanjutnya adalah meningkatkan pendidikan dan wawasan. Ini menjadi penting karena semakin tingginya pendidikan dan wawasan seseorang, dituntut untuk lebih memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Karena kita akan melihat sebuah permasalahan itu tidak dari cara pandang skup kita aja, tetapi dari cara pandang orang lain. Selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan pengendalian diri. Banyak orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya dengan baik atau emotional quotient-nya buruk. Padahal emotional quotient ini sangat penting, di mana orang mampu menempatkan emosi-emosinya dengan baik. Misalkan, saya marah, oke, saya sadar sekarang saya marah, tapi apakah saya marah terus akhirnya harus merusak semua tatanan yang ada di meja? Ataukah saya harus melempar barang, mengucap kata-kata kotor? Lah, ini yang bisa mengendalikan adalah kita. Kalau kita tahu bahwa kita marah, maka bagaimana kita mengekspresikan marah itu dengan cara yang tepat. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini pengaruhnya juga hampir dari 50%. Apa faktor eksternal itu? Yaitu teman dan lingkungan yang baik. Saat kalian ingin berubah memiliki karakter yang baik, jika kalian berada di lingkungan yang kurang baik, maka mau tidak mau kalian suka tidak suka, lama atau tidak, kalian akan terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi saat kalian memilih teman dan lingkungan yang baik, maka kebiasaan atau karakter yang kurang baik lama-lama terkikis dan menjadi karakter yang baik, akhirnya diterima oleh lingkungan atau teman kalian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan karakter dan kesehatan mental. Apa sih hubungannya karakter yang kita miliki dengan kesehatan mental? Sangat berhubungan. Saya mengambilnya dari Germas, yaitu tentang sehat jiwa atau mental health. Apa sih kesehatan jiwa itu? Sehat jiwa adalah kondisi di mana seseorang itu dapat berkembang secara fisik,
mental, spiritual, sosial, sehingga orang tersebut menyadari bahwa oh, saya mampu, saya dapat mengatasi semua tekanan hidup, saya dapat bekerja dengan proaktif, saya dapat berkontribusi untuk sebuah komunitas atau lingkungan saya. Hal ini tergambar dari yang pertama, perasaan sehat dan bahagia. Jadi orang-orang yang terlalu mudah galau, cepat sekali moody, gampang emosi, ini bisa jadi kalian kurang sehat jiwanya. Jadi kalau kalian orang yang tipe sehat jiwa, maka kalian selalu bahagia, bukan pura-pura bahagia. Yang kedua adalah dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Jadi kita tidak bisa menjudge orang itu harus sama dengan kita. Latar belakang beda membuat karakter orang itu berbeda. Jadi kita hanya cukup mengarahkan bahwa oh, saya adalah tipe karakter ini, teman saya tipe karakter yang lain. Maka terimalah dia bahwa pahami dia karakter seperti ini, maka saya harus berkomunikasi dengan dia pakai tipe seperti apa. Selanjutnya adalah mampu menghadapi tantangan hidup. Lah, tantangan hidup itu selalu ada dalam setiap tahapannya. Jadi bagaimana kalian menyelesaikan atau menghadapi tantangan hidup ini. Bukan berarti kalian harus menghindari, aku mah nggak mau dengan permasalahan ini. Tidak bisa seperti itu. Tapi kalian menghadapinya dengan cara oke, sekarang masalahnya A, berarti saya harus menyelesaikan dengan cara seperti apa? Pakai cara B. Oh, cara B ternyata nggak bisa. Oke, saya pakai cara C, cara D, ataupun cara yang lain sampai kalian bisa menyelesaikan tantangan itu dengan baik menurut versi kemampuan kalian. Yang terakhir adalah mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kenapa kita perlu positif terhadap diri kita sendiri? Karena yang tahu diri kalian adalah kalian sendiri. Yang bisa menghargai diri kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi kalian harus punya sikap positif. Oke, saya memang mungkin secara fisik saya tidak cantik, tapi saya punya kemampuan atau kecerdasan di atas rata-rata. Berarti saya harus mengoptimalkan kemampuan saya dan menutupi apa yang menjadi kekurangan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mencapai kita agar sehat jiwa. Yang pertama, tentukan prioritas dalam hidup. Pastinya setiap orang atau makhluk hidup seperti kita manusia punya perencanaan ke depan saya maunya seperti apa. Nah, catatlah prioritas ini yang akan menjadi tujuan hidup kalian. Lalu yang kedua adalah selesaikan suatu masalah untuk satu waktu. Jadi seperti ini. Kadang di hari itu kalian memiliki banyak masalah. Lalu kalian karena emosi, karena sudah stres dan tertekan, akhirnya kalian bahasanya digeradak ya, jadikan satu, semua harus selesai gitu kan. Padahal kadang ada beberapa permasalahan yang membutuhkan pemikiran yang lebih jauh lagi untuk menyelesaikannya. Jadi saran saya adalah selesaikan dari apa yang bisa diselesaikan sekarang, dari step yang paling rendah baru meningkat ke hal-hal yang mungkin lebih complicated. Yang ketiga adalah bicarakan masalah Anda dengan seorang yang dapat Anda percaya. Tidak semua teman dapat dipercaya, tapi jika kalian memang tidak memiliki seorang teman atau orang yang diajak untuk sharing, kalian bisa menggunakan jasa konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan kalian. Tentunya kalian akan dibantu untuk diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Selanjutnya adalah cobalah untuk fleksibel, berbuat sesuai minat dan kemampuan. Jadi gini, kita ngelihat orang lain kadang si A sukses dengan berwirausaha. Oh, si B ini sukses, dia jadi dosen. Kalian pingin semuanya kok enak ya, gini. Nah, ini kalian tidak punya pegangan hidup yang kuat. Jadi kalau kalian yakin dengan minat kalian, oke, orang lain sukses dengan cara A, orang ini sukses dengan cara B, maka karena minat saya adalah C, maka saya akan mengerahkan segala tenaga saya untuk mengoptimalkan kemampuan saya di C.
Jadi tidak harus memaksakan kehendak kalian harus sama dengan teman-teman kalian yang lain. Selanjutnya adalah olahraga dan peliharalah kesehatan Anda. Olahraga itu penting untuk menjaga kondisi fisik kita, karena dengan olahraga kita akan menggerakkan semua anggota tubuh kita dari kekakuan. Jadi tubuh kita menjadi lentur, terus hormon-hormon yang mungkin kalian adalah kaum rebahan, akhirnya dengan olahraga akan memproduksi enzim atau hormon yang membuat kalian itu bahagia karena melepas semua kepenatan yang ada dalam diri kalian. Selanjutnya carilah waktu atau me time. Me time itu perlu banget. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa Senin sampai Sabtu kalian itu sibuk dengan belajar dan mengerjakan tugas perkuliahan, maka paling tidak di hari Minggu kalian menyempatkan waktu untuk diri kalian sendiri. Seperti apa me time? Mungkin perawatan, atau sekedar jalan-jalan ke mall, atau goes, atau melakukan aktivitas yang menjadi kesenangan kalian. Selanjutnya adalah ubahlah cara pandang. Jadi kita tidak perlu memaksa orang lain harus sepemahaman dengan kita. Jadi kita harus menerima perbedaan bahwa orang lain tidak semuanya seperti yang kita harapkan. Selanjutnya adalah bernafaslah secara teratur dan lakukan relaksasi. Ini maksudnya adalah saat kalian dalam satu kondisi stres, tertekan, luangkan waktu 3 menit untuk kalian duduk tenang, ambil nafas, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, sampai kalian dalam kondisi tenang, detak jantung normal kembali, tidak merasa cemas ataupun ketakutan. Ini membuat kalian rileks dan nyaman, akhirnya kalian bisa berpikir secara jernih kembali. Selanjutnya adalah bergembira. Kenapa sekarang banyak slogan jangan lupa bahagia? Ya, karena dengan bahagia kalian mampu menyelesaikan tantangan hidup yang ada di depan kalian. Dengan kalian bergembira, masalah yang berat akan menjadi mudah. Selanjutnya yang terakhir adalah berpikir positif. Ya, berpikir positif itu sangat banyak keuntungannya terhadap diri kita, yaitu dengan berpikir positif. Misalkan kita mengalami dilarang oleh ibu kita untuk melakukan kegiatan A. Berpikir positiflah bahwa saat kalian memaksakan diri, maka akibat yang kita dapatkan adalah buruk, misalkan seperti itu. Jadi oke lah, saya nggak boleh gini, berarti mungkin karena orang tua sayang dan peduli sama saya. Jadi semua dibikin enak, kita berpikirnya positif, sehingga itu membuat kita itu tidak menjadi sebuah beban, dan akhirnya kita itu sehat secara jiwa. Lalu yang dikatakan manusia atau seseorang itu tidak sehat atau mengalami gangguan dalam jiwanya tak kala mereka terganggu secara aktivitas kesehariannya. Misalkan kalian setiap malam mengalami susah tidur, kalian sadar atau tidak bahwa gangguan tidur itu sebenarnya ada sesuatu hal yang kalian masukkan ke dalam alam bawah sadar, sehingga kalian itu menjadi terngiang-ngiang dan susah tidur. Hal ini jika terjadi dalam satu hari, ini dikatakan bukan gangguan. Tapi jika ini terjadi dan berlangsung sekian hari sampai lebih dari 3 bulan, maka dikatakan kalian mengalami sebuah gangguan kejiwaan. Penyebab gangguan jiwa atau mental illness adalah stres. Jadi bagaimana kita terhindar dari stres? Yaitu dengan manajemen stres. Bagaimana manajemennya? Yaitu membuat atau mempermudah kehidupan kita. Jadi jangan membuat harus seperti ini, tapi buatlah semuanya itu enjoy, menikmati. Saya mau lakukan ini dulu. Nggak harus runtut A, B, C, D. Nggak. Tapi kalau misalkan ternyata A nggak bisa dilakuin, berarti saya akan melakukan yang D dulu. Jadi kalian menjadi orang yang fleksibel, terhindar dari stres.
Oke, pesan saya adalah positive thinking activation raises your career, improve your physical and mental health. Jadi saat kalian mengaktifasi yang namanya positive thinking, maka kalian bisa meningkatkan karir, kesehatan fisik maupun kesehatan secara mental. Jadi jika kalian punya masalah, kalian bisa mengkonsultasikannya di unit bimbingan konseling dan karir yang ada di Stikes Kepanjen. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.